sekelas Jepang aja dinilai nggak inovatif ya. Gimana kita? Wages across Japan have stayed more or less the same for 30 years, although they are beginning to rise this year. Istilahnya tuh bank zombie. Mereka udah gak untung, tapi biar hidup dia disuntik duit sama pemerintah. Kalau ngomongin negara maju di Asia, salah satu negara yang langsung muncul di pikiran kita tuh pasti Jepang. Ya, selama ini kan kita taunya Jepang tuh salah satu negara tempat banyak inovasi lahir ya. Banyak brand-brand teknologi terkenal tuh asalnya dari Jepang. Cuma ternyata kalau Jepang sekarang dibedah lebih dalam, bisa dibilang kondisinya tuh memprihatinkan loh. Ya gue yakin lu sering denger lah kalau Jepang tuh jadi negara dengan jumlah utang tertinggi di dunia kan. Nah ternyata ini bisa begini karena kondisi ekonomi Jepang tuh emang lagi nggak baik-baik aja. Ekonomi negara matahari terbit ini tuh bisa dibilang stagnan atau bahkan cenderung turun. Tapi kok bisa ya salah satu negara maju dan pusat manufaktur dunia sekelas Jepang ekonominya mandek? Ya udah, kalau gitu langsung aja kita bahas. Kenapa ekonomi Jepang sekarang jadi mandek dan tertinggal puluhan tahun? Ekonominya tuh kayak stuck di tahun 90-an. Di Learning by Googling. Ya, kayak yang kita tahu, kondisi Jepang kan emang sempat hancur-hancuran ya setelah kalah di Perang Dunia II. Sebelum perang, ekonomi Jepang tuh sebenarnya udah mapan lah. Industri manufaktur juga udah ada. Bahkan jadi salah satu yang paling gede waktu itu. Tapi karena kalah perang dan ngalamin dampak paling buruk kan, dengan dijatuhinnya 2 bom atom, Jepang akhirnya bertukuk lutut sama sekutu di kontrol Amerika dan sempat ngalamin resesi, sempat ngalamin krisis ekonomi. Tapi kondisi ini nggak berlangsung terlalu lama. Dengan sokongan sekutu barunya, Amerika, yang ngebikin Jepang makin kapitalis, negeri matahari terbit ini pelan-pelan berubah jadi pusat manufaktur dunia. Beberapa kebijakan, kayak pembubaran kelompok elit Zaibatsu, ngebantu Amerika masuk persenjataan buat perang Korea, sampai pendanaan modernisasi industri di Jepang, ngebikin Jepang dalam waktu relatif singkat bangkit dari negara yang kena krisis, jadi salah satu negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Atau biar lebih kebayang seberapa gokil ekonomi Jepang waktu itu, nih, dari tahun 1953 sampai 1957, jumlah ekspor barang-barang manufaktur asal Jepang tuh meningkat tajam sampai 143%. Bandingin sama Amerika yang peningkatan ekspornya cuma 50%-an, atau Inggris yang cuma sekitar 30%-an. Ini kan gila ya, cuman Jepang yang tembus 100%. Dan gak cuma sampai situ, di tahun 1959, pemerintah Jepang yang ngerasa kalau produk ekspornya Jepang tuh terlalu fokus ke produk tekstil yang relatif murah, ngeluarin kebijakan di mana arah industri mereka mulai dialihin ke industri manufaktur. Dan kebijakan inilah yang kemudian sukses ngebikin Jepang jadi raksasa ekonomi Asia, bahkan dunia. Ya gimana gak jadi raksasa ekonomi? Lu bayangin aja, dari tahun 1960 sampai 1970, nilai ekspor Jepang tuh naik 380%. Dan ini ngebikin neraca perdagangan Jepang ngalamin surplus. Terus, gak cuman itu, di tahun 1970, Jepang juga jadi negara dengan kekuatan ekonomi terbesar ketiga di dunia. GDP-nya juga naik sekitar 5 kali lipat. Waktu itu, Jepang cuman kalah dari 2 negara adidaya yang lagi perang dingin. Cuman kalah dari Amerika sama Uni Soviet. Bentar guys, ternyata dingin. Terus dari periode 1970-an sampai 1980-an, ekonomi Jepang juga masih ngeliatin tanda-tanda positif. Tiap tahunnya, ekonomi Jepang tuh ngalamin peningkatan rata-rata sebesar 5%. Dan ini semua tuh bisa dicapai karena tadi, ekspor Jepang di bidang manufaktur yang emang edan banget. Ya ini nggak ngeheranin sih, soalnya produk manufaktur Jepang kan emang dikenal punya kualitas yang bagus banget. Kasarnya, barang apa aja yang dibikin sama Jepang, seluruh dunia tuh pasti beli. Bahkan sampai sekarang kan masih banyak ya perusahaan manufaktur asal Jepang yang produknya mendunia. Khususnya dalam hal otomotif, kayak Honda, Daihatsu, Toyota, dan banyak lagi. Japan's rate of development was touted as an economic miracle. Terus, di akhir periode 1970-an, brand-brand mewah dari luar negeri mulai masuk ke Jepang. Dan karena waktu itu secara ekonomi Jepang tuh makmur, akhirnya banyak masyarakatnya yang ikutan naik kelas. Penjualan barang-barang mewah jadi ikutan naik. Bahkan brand-brand ini tuh mencatat kalau penjualan barang mereka di Jepang waktu itu jadi salah satu yang tertinggi. Salah satu yang paling laris di dunia. Ya intinya dari tahun 50-an sampai
sampai 80-an, ekonomi Jepang tuh ngalamin peningkatan pesat. Neraca perdagangannya positif dan pertumbuhan ekonominya juga terus-terusan naik. Bahkan, Jepang waktu itu tuh sering digambarin sebagai gambaran ideal masa depan manusia. Tema-tema cyberpunk gitu tuh banyak digabungin sama kota-kota besar di Jepang kayak Tokyo buat ngegambarin kota masa depan. Segila itu ya Jepang. Tapi kemajuan ekonomi Jepang ini mulai terusik sama sekutunya Jepang sendiri. Negara yang dalam tanda kutip ngebantu Jepang bangkit habis kalah perang. Ya, siapa lagi kalau bukan Amerika Serikat. Kalau menurut 2020, antara tahun 1980 sampai 1985, nilai dolar Amerika Serikat tuh mengalami penguatan, mengalami apresiasi tinggi sampai di angka 50%. Kelihatannya kan bagus ya buat Amerika, nilai dolarnya naik. Tapi ini jadi berdampak ke industri manufaktur Amerika. Emang dampaknya apa? Karena nilai dolar naik, barang yang diproduksi di Amerika pun harganya jadi naik waktu diekspor. Ya dong, misal nih, mobil produksi Amerika harganya 30.000 USD. Anggaplah nilai tukar 1 USD tuh awalnya setara 100 yen. Jadi kalau mobil seharga 30.000 USD, waktu dijual ke Jepang jadi 3 juta yen. Nah, kalau nilai dolar naik 50%, artinya 1 USD kan jadi setara 150 yen. Jadi kalau mobil yang sama harganya 30.000 USD, harganya di Jepang naik jadi 4,5 juta yen. Jadi walaupun naiknya nilai dolar kelihatan bagus, tapi ini tuh ngebikin ekspor Amerika sempat lesu. Karena tadi, negara lain jadi kudu keluarin duit lebih banyak kalau mau impor barang dari AS. Nah, ngelihat kondisi ini, Amerika langsung ngajak sekutunya, sekaligus negara yang tergabung dalam G5, 5 negara dengan kekuatan ekonomi terbesar dunia saat itu. Inggris, Amerika, Prancis, Jerman Barat, sama Jepang buat ngegelar pertemuan. Pertemuan buat nyelesain masalah keuangan Amerika tadi. Lah, iya, jadi Amerika tuh dalam tanda kutip meminta negara-negara tadi buat nyetujuin depresiasi dolar, nyetujuin penurunan nilai tukar dolar, khususnya terhadap yen Jepang dan Deutschmark Jerman. Dan perjanjian yang dikenal sebagai Plaza Accord inilah yang kemudian dipercaya jadi pemicu mulai mandeknya ekonomi Jepang. Ternyata Amrik lagi. The 1980s, Japan had risen to a level of development and business acumen that, myself growing up in the U.S., Japan was a bit of a source of fear for corporate America. Atau ini, gue coba jelasin lebih simpelnya deh. Tadi kan gue udah jelasin ya, meskipun naiknya nilai mata uang bagus, tapi kalau nilainya terlalu tinggi, bakal ada dampak negatifnya juga. Salah satunya adalah menurunnya ekspor, karena harga barang yang jadi makin mahal. Di Amerika, yang jadi tujuan ekspor utamanya produk-produk Jepang, harga produk-produk Jepang tuh jadi pada naik. Dan ini ngebikin penjualan barang ekspor Jepang menurun. Dan kalau kayak gini, yang dirugiin ya siapa lagi kalau bukan Jepang? Ini nyebelin banget sih. Ya gimana nggak nyebelin, di sisi Amerika, Plaza Accord tuh berhasil ngatasin masalah defisit perdagangan mereka. Tapi di sisi Jepang, kebijakan ini malah bikin perdagangan mereka jeblok. Nah, buat ngatasin masalah ini, di akhir tahun 1980-an, Bank Sentral Jepang netapin suku bunga yang rendah banget, bahkan paling rendah saat itu di antara negara-negara di dunia. Cuman 2,5%. Nah, kebijakan bunga rendah ini kemudian ngebikin ekonomi Jepang makin menggelembung. Masyarakat Jepang yang emang pada makmur-makmur, yang udah biasa punya duit banyak, waktu ada kebijakan bunga rendah ini ya jelas pada seneng dong, pada beli-beli mereka. Mereka akhirnya pada minjem duit buat diputar di instrumen investasi yang peluang untungnya tinggi, tapi risikonya juga tinggi. Pada berspekulasi mereka. Mereka mikirnya, ya udahlah, gue pinjem duit aja ke bank, bunganya kecil ini. Kalau untung gue bakal untung gede, kalau gagal ya gue masih bisa bayar pakai duit gue sendiri. Mikirnya gitu. Terus selain meningkatnya spekulasi, aset-aset tak bergerak, real estate, khususnya tanah juga jadi banyak diminatin. Bodo amat nanti mau dipakai atau enggak, yang penting beli dulu aja tanahnya. Bunga pinjamannya rendah ini. Pokoknya gara-gara bunganya rendah, orang-orang jadi pada beli-beli. Tapi emang minta pinjaman ke bank segampang itu ya? Waktu itu tuh bank-bank di Jepang tuh emang didorong buat mempermudah ngasih pinjaman biar ekonomi Jepang bisa tetap berjalan baik. Tapi walaupun niatnya baik, kebijakan ini bukannya nggak ada resiko. Ini tuh ibaratnya balon atau gelembung yang ditiup sampai gede banget dan siap buat pecah. Bener aja, gak lama habis kebijakan ini diterapin, Jepang ngalamin peningkatan inflasi.
Inflasinya naik terus sampai akhirnya Bank Sentral Jepang mutusin buat naikin suku bunga di tahun 1989 dan terus berkelanjutan sampai tahun 1990. Kenaikan suku bunga yang tiba-tiba, apalagi nilainya juga nggak main-main, dari awalnya 2,5% naik jadi 3,5%, bahkan sampai 6% di tahun 1990, akhirnya bikin gelembung ekonomi tadi pecah. Perusahaan jadi harus bayar bunga lebih mahal kalau mau minjem ke bank buat modal, dan ini ngebikin saham-saham di Jepang jadi anjlok. Saham anjlok, masyarakat yang berspekulasi tadi jadi ikutan rugi karena investasi mereka di saham drop semua. Dan bunga yang naik ini juga ngebikin orang jadi malas pinjam duit buat beli properti, dan pemerintah juga ngebatasin pinjaman buat pembelian real estate. Padahal harga propertinya juga udah jeblok. Padahal tadi, kayak yang gue bilang, kebanyakan real estate yang dibeli kan tanah ya, dan belinya cuman buat ditimbun aja, bukan pembelian produktif buat jadi lahan pertanian atau dijadiin bisnis. Jadinya ya waktu itu banyak lahan gak kepake deh di Jepang. Kalau menurut 2&20, nilai indeks saham Jepang, Nikkei, itu nilainya turun sampai 1 triliun USD di tahun 1990. Nilai keseluruhan properti di Jepang juga diperkirakan turun sampai 3 triliun USD. Aduh, ya bye! The economic boom seemed too good to be true, and eventually it was. Near the end of the 1980s and through the following decade, its bubble economy burst and its GDP contracted. Nah, disinilah awal mula mandeknya ekonomi Jepang, atau biasanya disebut sebagai losing decade, dekade yang hilang. Ya, gimana enggak? Kalau biasanya negara-negara lain tuh bisa relatif cepat bangkit setelah ngadepin krisis, Jepang tuh malah terus-terusan ngalamin stagnasi. Bisa dibilang nggak naik-naik lagi lah ekonominya. Pasca pecahnya gelembung ekonomi di tahun 1990 tadi. Dan ini ada beberapa alasan nih yang bikin ekonomi Jepang ini terus-terusan mandek. Pertama, pemerintah Jepang tuh terkesan nggak tegas dan bertindak lambat. Salah satunya yang paling kelihatan tuh waktu pemerintah Jepang tetap ngebiarin bank-bank di Jepang buat jalan. Meskipun catatan keuangannya nunjukin angka minus. Istilahnya tuh bank zombie. Mereka udah gak untung, tapi biar hidup dia disuntik duit sama pemerintah. Nah, bank-bank ini tetap disuruh ngasih pinjaman ke bisnis-bisnis di Jepang. Padahal banyak dari bisnis yang minta pinjaman ini tuh nunjukin tanda-tanda nggak ngasihin profit. Dan buat mastiin bank tetap bisa jalan, kayak yang gue bilang tadi, pemerintah tuh kudu ngegelontorin banyak duit, nyuntik duit biar bank-bank ini tetap bisa jalan. Saking banyaknya pinjaman yang bermasalah di Jepang, nilainya tuh sampai setara 10% dari GDP Jepang. Terus dari sisi fiskal, pemerintah Jepang juga ngeluarin kebijakan fiskal di antara tahun 1992 sampai 1997. Kebijakannya tuh misalnya kayak ngegenjot pembangunan dan belanja pemerintah. Dengan harapan pemerintah ngegelontorin banyak uang buat ngejalanin ekonomi negara. Sayangnya, nilai stimulus fiskal ini tuh relatif kecil kalau dibanding sama tingkat krisis ekonomi yang dialamin Jepang waktu itu. Terus, stimulus fiskal ini tuh jadi gak efektif karena belanja pemerintah daerah yang jauh dari target. Beberapa proyek pembangunan ini juga dirasa nggak tepat guna. Kebanyakan dananya malah habis buat ngebangun fasilitas di daerah pedesaan yang sebenarnya nggak begitu dibutuhin dan nggak menghasilin profit juga. Sementara daerah perkotaan yang jadi pusat aktivitas ekonomi malah minim pembangunan. Kebijakan-kebijakan ini juga dinilai terlalu politis dan nggak mempertimbangin hal-hal yang lebih krusial. Terus di tahun 1997, waktu pemerintah udah keluar banyak duit buat pembangunan, mereka mutusin buat naikin pajak konsumsi. Dan jelas ini memperburuk kondisi. Ekonomi belum membaik, malah dikasih beban lagi masyarakatnya. Terus selain pemerintah, Bank Sentral Jepang juga ngeluarin kebijakan moneter buat ngegenjot perekonomian lagi. Bank Sentral Jepang bahkan sampai netapin suku bunga mendekati 0% di tahun 1995 dengan harapan masyarakat Jepang mau minjem lagi ke bank, mulai investasi atau buka bisnis baru dan ningkatin aktivitas ekonomi lagi. Tapi kebijakan ini tuh sama sekali nggak berhasil. Masyarakat Jepang tuh kayak semacam punya trauma sama peristiwa di tahun 1990. Mereka udah nggak mau lagi minjem duit ke bank dan lebih milih nyimpan uang tunai aja. Khawatir duit mereka hangus lagi kayak dulu kalau diinvestasiin. Bahkan di tahun 2001, waktu Bank Sentral Jepang mutusin buat beli aset keuangan pemerintah biar lebih banyak uang beredar dan merangsang aktivitas ekonomi di masyarakat, keputusan masyarakat Jepang masih sama, mending simpen duit dalam bentuk cash.
In the 1990s, Japan spent a lot of time trying to dig out from under this bad loan crisis in the banks that was a side effect of the bubble economy exploding. The Japanese economy grew only 1.1% on average annually from 1991 to 2003. Oh iya, kalau ngomongin stagnasi ekonomi Jepang, menurut Wall Street Journal, salah satu faktor yang paling berpengaruh adalah minimnya inovasi. Ini mungkin kedengarannya aneh, apalagi yang kita tahu Jepang tuh kan terkenal sebagai negara inovatif ya. Banyak brand teknologi dunia asalnya dari Jepang loh. Masa sih Jepang nggak inovatif? Nah, sebenarnya yang dimaksud di sini adalah Jepang lebih nyaman sama kehidupan lama mereka. Karena tadi, waktu mereka coba buat ambil resiko, mau coba hidup dari investasi, mereka malah pada rungkat. Akhirnya mereka jadi lebih nyaman kerja, asal dapat gaji yang jelas, nggak mau lagi spekulasi-spekulasi. Tapi hal ini juga jadi ngedorong gaya kerja orang-orang tua yang sangat korporat jadi tetap bertahan dan nggak berubah. Urusan birokrasi juga tetap dibikin ketat kayak dulu, serba pakai kertas. Bahkan masih banyak kantor di Jepang tuh masih pakai mesin fax. Terus orang Jepang juga terkenal sama loyalitasnya. Tapi karena itu regenerasi pekerja tuh jadi kecil banget. Selain itu, rata-rata gaji pekerja di Jepang tuh relatif nggak naik tiap tahunnya. Ya, meskipun dulu di tahun 1970-an sampai 1980-an Jepang tuh jadi salah satu negara yang mengadaptasi kemajuan teknologi secara cepat, tapi sekarang justru lebih banyak orang yang main aman dan bertahanin apa yang udah ada, termasuk dalam hal teknologi. Terus orang Jepang juga tuh terkenal terlalu merhatiin hal-hal kecil yang bikin mereka tuh sekarang jadi sering ketinggalan sama perkembangan teknologi. Ini sekelas Jepang aja dinilai nggak inovatif ya. Gimana kita? Wages across Japan have stayed more or less the same for 30 years, although they are beginning to rise this year. Many Japanese work long hours, especially in certain workplaces such as elite government ministries. Yet productivity is low. Oh iya, masalah stagnasi ekonomi di Jepang ini juga nggak lepas dari krisis penduduk muda di Jepang. Saat ini, Jepang tuh didominasi sama generasi tua, termasuk di dalam pemerintahan. Di sisi lain, generasi muda Jepang malah susah nyari kerja, apalagi dengan sistem kerja korporat di Jepang yang loyalitasnya tinggi dan gak inovatif tadi. Terus Jepang juga dikenal sebagai salah satu negara yang homogen dan relatif ketat kebijakan imigrasinya. Tapi belakangan ini kayaknya imigrasi di Jepang tuh mulai dilonggarin ya. Ya, tapi apapun itu sekarang, gabungan faktor-faktor ini semualah yang bikin ekonomi Jepang tuh stagnan. Bahkan sekarang Jepang tuh udah kalah sama Jerman, turun ke posisi 4 sebagai negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Cuman, kalau menurut lo gimana nih? Apa sih faktor utama yang bikin ekonomi Jepang gak naik-naik? Silakan komen. Japan used to be the third largest economy in the world, but last year it lost that title to Germany. For decades, the country has grappled with slow economic growth and productivity. Oke, sekian Learning by Googling kali ini tentang kenapa ekonomi Jepang sekarang jadi mandek dan tertinggal puluhan tahun. Kalau lu mau revisi, kali gua ada salah, atau mau nanya, atau nambahin yang gak ada di video, silakan tulis di komen, kita diskusi di situ. Sekali lagi, thank you yang udah nonton, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dadah! Kali-kali diriku kau hujat, padahal ini semua kodrat. Ku melawan bukan berarti